untuk berdasarkan klasifikasi dari ATLS untuk pasien kelas 2. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi ATLS, di sini saya akan prepare terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyapa terlebih dahulu kepada pasien. Baik, selamat siang Ibu. Nah, di sini saya dokter yang bertanggung jawab atas seluruh klinik pada hari ini. Di sini saya Dokter Intan yang akan melakukan infus kepada Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu, yaitu prepare equipment. Nah, di sini untuk alat-alat yang butuhkan adalah ada infusion set untuk adult, kemudian ada IV catheter yang masih steril, kemudian juga ada Mirbecan, ada gunting, ada kapas juga, kemudian di sini ada hand sanitizer. Lalu ini adalah tempat untuk kita melakukan infus pada pasien. Kemudian ada hand glove dan juga di sini ada safety box atau misalnya sampah. Nah, setelah itu ada tourniquet. Kemudian di sini kita akan melakukan prosedur. Baik, selamat siang ya Ibu ya. Perkenalkan saya Dokter Intan yang bertanggung jawab atas seluruh klinik pada hari ini. Baik, Ibu, di sini kita akan melakukan infus yang dimana tujuannya agar nanti akan masuk cairan ke dalam tubuh Ibu dan Ibu menjadi sehat ya, insya Allah. Nah, di sini sebelumnya kita semangat terlebih dahulu ya, biodatanya namanya siapa, saya izin menulis. Ibu Dewi, Bu Dewi, usianya 48 tahun dong. 48 tahun. Oke, rekomendasi. Alamatnya di mana? Jalan Perintis Kemerdekaan, Tasikmalaya. Oke, selesai ya, betul medisnya. Baik, jadi Ibu Dewi di sini saya akan melakukan infus kepada Ibu Dewi. Nanti akan ada jarum yang agak menusuk ya, akan Iya ditusuk ke bagian tangan Ibu. Nah, mungkin di sini akan sedikit sakit, namun insya Allah saya akan lebih lembut, lebih gentle ya Bu ya, dan insya Allah tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya Apakah dong. Ibu bersedia? Bersedia dong. Oke, kemudian saya akan melakukan prosedurnya ya. Iya Oke, dong. Ibunya relax. Iya. Siapkan infusion set. Kemudian di sini kita lihat expired date-nya juga pada ringgal laktat. Sini sudah sesuai. Kemudian juga di sini kita akan melakukan pemasangan dan kita akan mengeluarkan gelembung yang ada pada IV ini. Kemudian juga kita akan membuka terlebih dahulu. Buka terlebih dahulu ininya. Nah, setelah dibuka, bagian ininya kita buka terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan gantung cairan infusnya. Kita tutup roll regulatornya. Kemudian kita tekan chamber dan kita akan membuang gelembung atau cairan yang ada di dalam. Kemudian kita pilih vena yang terlihat. Nah, di sini saya melihat vena di daerah sini. Kemudian setelah itu saya akan cuci tangan 6 langkah dan memakai hand glove. Pasang tourniquet. Kemudian kita kencangkan di bagian proksimal pada tempat insersi. Jadi di bagian atasnya. Nah, setelah kita pasang tourniquet di proksimal pada tempat insersi, kita akan melakukan pemilihan lagi. Jadi di sini tadi vena yang akan saya tusuk nanti. Kemudian setelah itu saya akan sterilisasi menggunakan alcohol swab sekali dari distal ke proksimal, dari bawah ke atas. Oke, selama 1 kali. Nah, setelah itu saya akan melepaskan kanul terlebih dahulu. Seperti ini.
seperti ini. Kemudian setelah dilepaskan, kita pegang lengan pasien dan kita lakukan seperti diregangkan sedikit untuk mempermudah masuknya ke vena. Nah, seperti ini memegangnya. Nah, seperti ini. Jadi dilebarkan, diregangkan. Kemudian kita langsung menusuknya di kulit yang sudah kita regangkan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, nah kita akan menyiapkan needle-nya yang 1/4 inci di bawah side-nya, kemudian bevelnya akan menghadap ke atas, dan kita akan melakukan penusukan ini dengan sudut 20 sampai 30 derajat, lalu kita masukkan secara gentle. Oke, mohon maaf ya, Ibu, di sini saya akan memasukkan jarum ya, saya akan menusuknya. Oke. Oke. Nah, di sini nanti setelah mendapatkan venanya nanti akan terdapat black flow yang positif. Setelah ada black flow yang positif, nanti insert kanula ini akan ditarik secara perlahan, nanti akan ada flashback yang positif juga di sepanjang kanula. Nah, di sini kita masukkan terus sampai terpasang sepenuhnya. Nah, setelah terpasang sepenuhnya ini, kita lepaskan lengan pasien atau skin tensionnya kita lepaskan agar pasien lebih rileks. Kemudian kita buka tourniquet. Setelah tourniquet dibuka, di sini kita beri tekanan pada vena seperti ini. Nah, ditekan agar nanti tidak keluar darahnya saat dibuka. Nah, lalu kita buka jarumnya atau lepaskan needle-nya. Nah, di sini nanti akan ada darah sedikit yang keluar ke atas. Nah, ini menandakan bahwa memang di sini sudah benar pemasangannya. Nah, kemudian setelah ini kita akan hubungkan langsung dengan kanulnya atau dengan IV-nya seperti ini. Oke. Nah, setelah dihubungkan, nah di sini kita akan memfiksasi. Kita beri lingkaran pada selang seperti ini ya. Nah, kemudian nanti akan dililitkan pada bagian jempol pasien juga bisa. Kemudian kita lakukan fiksasi yang dimana kita lakukan dengan adanya alcohol swab di bagian depan sini. Kemudian kita fiksasi menggunakan plester. Nah, kemudian satu kali lagi menggunakan alcohol swab juga bisa disimpan di balik dari bagian bawah dari infusannya supaya pasien tidak kesakitan. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membuat simbol seperti kupu-kupu dari belakang seperti ini ke depan, dan ini juga ke depan. Nah, setelah ini dengan metode silang ini, setelah kita tadi amankan kanula, kemudian kita lingkarkan selang IV-nya, difiksasi menggunakan alkohol pad, tadi sudah selesai. Kemudian kita buang peralatan bekasnya dan kita bisa lengkapi dengan dokumentasi. Nah, sudah selesai. Terima kasih.